Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Heni Novianti dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aljabar. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sudah? Nah, sebelumnya Ibu akan mengenalkan beberapa sosok hebat dalam dunia matematika yang berasal dari Indonesia. Yang pertama, Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden Indonesia ketiga. Saat kecil, beliau senang sekali belajar. Beliau menunjukkan minat dan bakatnya dalam pelajaran fisika dan matematika. Karena semangat belajarnya tinggi, beliau dapat menyelesaikan kuliah S1, S2, dan S3 di Jerman loh. Keren ya? B.J. Habibie menemukan rumus yang mampu mempersingkat prediksi perambatan retak yang ada pada pesawat. Dan sekarang banyak industri penerbangan di berbagai negara, termasuk NASA di Amerika, memakai rumus dari Pak Habibie loh. Beliau pernah diangkat sebagai penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi. Dan masih banyak kesuksesan yang beliau capai selama hidup. Hebat ya? Dan yang kedua, Dr. Yogi Ahmad Erlangga. Beliau adalah ilmuwan asal Indonesia yang mampu menyelesaikan pendidikan di jurusan matematika di Delft, Belanda. Dr. Yogi sukses memecahkan persamaan Helmholtz yang dapat digunakan menemukan sumber minyak di perut bumi lebih cepat dengan akurasi yang tinggi. Wow, keren! Sekarang, beliau adalah dosen di Al-Faisal University, Riyadh, Arab Saudi. Tokoh ini menjadi buruan para konglomerat di dunia bisnis perminyakan. Bahkan media elektronik berlomba-lomba agar dia dapat dihadirkan sebagai pembicara dalam acaranya. Luar biasa ya. Berikutnya adalah milenial muda, yaitu Jerome Pauline Sijabat. Siapa sih yang tak kenal Jerome? YouTuber muda kelahiran Jakarta 23 tahun lalu ini sekarang merupakan mahasiswa di Waseda University, Jepang dengan jurusan matematika terapan loh. Kuliah di luar negeri menjadi impian YouTuber yang jago matematika ini. Namun biaya yang mahal membuat orang tuanya belak-belakan untuk tidak memenuhi keinginannya. Sampai akhirnya lewat usaha yang keras, Jerome membuktikan pada orang tuanya dia dapat meraih beasiswa. Dan sekarang dia menjadi mahasiswa di Jepang. Luar biasa ya. Beberapa tokoh tadi disebut sebagai tokoh hebat matematika asal Indonesia. Bangga ya punya mereka. Selain orang tua yang bangga, Indonesia pun bangga. Masa kalian tidak mau sih seperti mereka? Yuk semangat belajar matematika agar kita juga sukses seperti mereka. Sekarang mari kita simak cerita berikut ini. Ada sepasang suami istri menemui kasir di toko roti dan mengatakan, kami membutuhkan 2 kotak donat dan 2 buah donat. Kemudian si kasir menjawab, oh baik pak, akan saya siapkan. Berdasarkan cerita ini, kita dapat mengetahui bahwa sepasang suami istri ini memerlukan 2 kotak donat dan 2 buah donat. Dari sini, kita dapat menuliskannya dalam bentuk matematika, yaitu 2x ditambah 2. X di sini menyatakan banyaknya donat yang ada di dalam kotak, dan kita belum mengetahui nilainya. Bentuk seperti ini dalam matematika disebut bentuk aljabar. Aljabar sendiri adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan suatu masalah matematika. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih belajar aljabar? Nah, salah satunya untuk membandingkan harga produk sejenis di suatu toko, untuk ibu rumah tangga manajemen uang gaji, kemudian untuk pedagang dapat menghitung keuntungan dan kerugian, dan masih banyak lainnya. Dalam bentuk aljabar ada yang namanya suku. Suku dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Ada lagi yang namanya variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Kemudian ada unsur lagi yang namanya koefisien, yaitu bilangan dari setiap suku yang memuat variabel
dan konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel. Itu tadi yang namanya unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, dari contoh 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 5, kita dapat menentukan yang mana suku, yang mana variabel, koefisien, dan konstanta. Di sini yang merupakan variabel adalah x dan yang merupakan koefisien adalah 4 dan 3 karena koefisien itu harus memuat variabel. Dan yang merupakan konstanta adalah negatif 5. Itu bilangan yang berdiri sendiri. Sekarang kalian sudah mengetahui unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, tentukan 3x tambah 2y ditambah 6. Mana saja sih suku, variabel, koefisien, dan konstanta? Untuk 2 kotak donat dan 2 buah donat tadi, kita belum bisa menentukan jumlahnya. Kita baru bisa menentukan jumlahnya apabila kita sudah mengetahui isi dari setiap kotaknya. Yang tadi disimbolkan dengan X. X tadi melambangkan nilai dari sebarang bilangan. Di sini misalkan satu kotak ada 6 donat, maka 2 dikali 6 ditambah 2, yaitu 12 ditambah 2 dan sama dengan 14. Jadi total donat yang dibeli adalah 14 buah. Nilai suatu bentuk aljabar tergantung dari nilai X-nya. Ini tadi dari cerita kita misalkan satu kotak berisi 6 buah donat. Bisa jadi cerita lainnya berisi angka-angka lainnya. Sampai sini paham ya? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai aljabar dan unsur-unsur dalam aljabar, yaitu suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.